Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini, Kamis 21 September 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Renungan kita dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Alfonsin PR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Stefanita PRR. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan perenungan kita pada hari ini. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur juga untuk sapaan sabda yang akan kami dengarkan dan kami renungkan dalam seluruh hari ini. Semoga sapaan sabda-Mu hari ini senantiasa memampukan kami untuk terus memuliakan nama-Mu. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dengan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan,
Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ikutlah aku. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Matius Rasul dan Penginjil. Bacaan Injil yang barusan kita dengar menceritakan kepada kita bagaimana Yesus mengundang seorang pemungut cukai, yakni Matius, untuk menjadi salah satu muridnya. Seperti kita ketahui bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai yang sering dianggap berdosa dan tidak disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, dari peristiwa iman yang dialami oleh Matius dan juga dalam Injil hari ini, ada pesan penting yang perlu kita ambil, bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang sempurna, tetapi untuk memanggil orang berdosa dan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan mengikuti Dia. Karena ini adalah bukti nyata dari kasih dan cinta yang diberikan oleh Allah terhadap semua orang, terkhususnya kepada Matius. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13 mengajarkan kita untuk tidak menilai orang lain berdasarkan masa lalu mereka, tetapi untuk melihat potensi mereka, kemampuan mereka, dan kelebihan yang ada dalam diri mereka. Yesus mengundang kita semua untuk menjadi murid-Nya, memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan lebih dari itu, kita belajar dari Yesus dan hidup dalam kasih-Nya serta kebenarannya. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh diri kita masing-masing, teristimewa dalam seluruh hari ini, dengan setiap tugas dan aktivitas kita masing-masing. Semoga berkat kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa selalu membimbing dan menyertai kita semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi orang-orang kecil yang kehilangan harapan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan meneguhkan iman dan harapan mereka dengan cara Tuhan sendiri, agar mereka pun mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang-orang sakit, saudara-saudari kita, keluarga kita, siapa saja yang saat ini sedang menderita sakit. Ya Bapa, teguhkanlah iman mereka dalam menghadapi penderitaan ini, dan mereka boleh diperkenankan mengalami kesembuhan pada waktunya berkat orang-orang baik yang memperhatikan dan merawat mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan melalui tangan imam yang diurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.